Hai Potatoers, how are you? Aku harap kalian baik-baik saja. Assalamualaikum yang sudah ngeklik video ini, terima kasih. Untuk tema kali ini, ya ini agak sedikit berbeda. Dia yang membuat kamu bingung dengan sikapnya. Dia yang membuat kamu bingung dengan sikapnya. Sebenarnya apa maunya, ya? Sebentar ya. Kita akan cek ya teman-teman. Bingung dengan sikapnya. Seperti apa sih Kak? Yang aku rasakan biasanya bingung dengan sikapnya itu dia on off. Udah itu kadang romantis, kadang jutek, kadang dia pengen mesra sama kamu, kadang ingin menjaga jarak ya. Teman-teman, kita akan cek sama-sama di sini. Kamu relax, pembacaan ini hanya 15 menit. Pembacaan singkat, namun aku pastikan padat, oke? Karena kalau tarot itu baca terlalu lama juga boring, oke? Kalau yang mau personal reading, silakan aku buka slot personal reading starting 50.000. Satu pertanyaan dengan 3 buah kartu bukaan. Jadi aku nggak pelit, oke? Nah, di sini kita akan lihat bingung dengan sikapnya. Sebenarnya mau apa? Ini sudah aku geber teman-teman. Namun sebelumnya aku pengen lihat sikap yang membuat dia bingung. Yang membuat kamu bingung ya. Yang dia buat bingung kamu. Fox. Buat kamu stres nih. Ini ada sisi manipulasi ya. Aku ngelihatnya ada sisi manipulasi. Terus di sini bisa jadi dia ini adalah kenalan kamu mungkin belum tahu dalamnya dia tuh seperti apa, tetapi di sini ada energi Fox teman-teman. Energi Fox itu biasanya adalah energi yang manipulasi. Dia pintar bermain kata-kata, tetapi ujung-ujungnya itu dia memberikan kamu harapan namun nggak sesuai dengan kenyataan. Terus di sini ternyata aku nggak tahu ya, setelah terjadi pertemuan tiba-tiba dia kayak membatasi sebuah komunikasi atau hubungan gitu. Saya nggak tahu, tapi ada seperti itu. Ya, mungkin kalian pernah ketemu atau barusan ketemu. Biasanya dari sosial media ya, ketemu di sosial media. Terus di sini tiba-tiba ya udah hilang gitu aja. Nggak jelas. Atau pernah terjadi pertemuan fisik, setelah kencan sekali sudah hilang jadi aneh gitu ya. Oke, kita lihat maunya apa. Aku ngelihat di sini sih sebetulnya dia pertama kali tuh dia penasaran sama kamu ya. Dia penasaran sama kamu, dia pengen tahu kamu lebih dalam dulu. Nah, di sini setelah dia tahu kamu, sebenarnya energinya itu gimana ya? Bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini ada energi surrender. Surrender itu menyerah. Pada dasarnya gini, aku pengen kenal kamu dulu nih, ya kan? Setelah ngobrol banyak, ternyata ya nggak sesuai dengan tipeku, dengan kriteriaku, gitu. Apa sih yang membuat dia menyerah atau surrender? Di sini aku ngelihat ya ada ego teman-teman. Ada kartu Five of Swords. Mulai dari ngomong yang mungkin gak nyambung nih, dari komunikasi yang gak baik, ngomong yang gak nyambung, jadi bertengkar, dikit-dikit cemburu, dikit-dikit ini ya. Udah itu di sini ada apa ya, aku ngelihat dikala dia lagi konsentrasi ya, lagi bekerja atau bagaimana ya, ada yang meminta perhatian, ada yang meminta perhatian untuk diperhatikan, atau teman-teman di sini ada request entah dari kamu atau dia yang tidak dipenuhi ya. Ini vice versa, pembacaannya vice versa. Ada request yang mungkin kamu inginkan atau dia inginkan, salah satunya tidak bisa dipenuhi
gitu, entah dari kamu, entah dari dia. Banyak menuntut, ada sisi banyak menuntut, entah ini dari kamu atau dia. Ini bisa dua-duanya ya. Kalau kamu tanya, ini vice versa, yes, ini vice versa. Energinya mau kebalik, silahkan. Aku cuma ngelihat salah satu aja. Bingung dengan sikapnya, beban. Dia di sini ngerasa kayak udah nyerah deh gitu ya, nyerah daripada nanti dipertahankan makin berat. Nah, di sini sebenarnya ada sikap ketegasan dari dia. Dia dari awal tuh sudah impulsif dengan hubungan ini, teman-teman. Impulsif dengan hubungan ini. Perubahan dia itu sebetulnya didasari memang ternyata nggak sesuai dengan kelihatannya. Kayak gitu. Orang tuh boleh loh menilai kita. Misalnya nih orang udah ngomong sama aku, nggak taunya dia punya pemikiran sendiri. Oh, nggak nyambung. Elah, nggak nyambung. Aku pernah kok ditolak sama cowok, ajak ketemuan. Udah itu yang buat tersinggung adalah itu di kafenya temanku. Dia bisa loh ngambil minum kayak gini. Aku pesen kamu minum, dia tuh begini loh ya. Dia tuh gini, terus dia cium. Dikiranya kita mau kasih racun kali sama dia. Aku dari situ langsung ilfeel. Beneran, aku nggak mau. Aku blok aja. Kayak nggak sopan gitu cium-cium makanan. Nah, itu di kafenya temanku gitu. Dikiranya aku tuh kasih jampe-jampe dia, padahal baru kenalan, ini najis. Gitu kan. Nah, itu salah satu gesture yang mungkin dari awal dia ngelihat aku mungkin tidak sesuai dengan pribadinya. Dipikirnya mungkin gue tuh imut-imut, padahal gue tuh tinggi, bongsor gitu kan. Mungkin dia nggak suka sama, sementara dia tuh kurus gitu, nggak cocok sama gue gitu. Gue tuh cowok tingginya juga lumayan tinggi gitu kan. Karena ada blasteran, teman-teman. Jadi aku cari cowok, dan alhamdulillah ya Allah, aku punya pacar tingginya itu tinggi ya, 180 lebih gitu. Jadi aku senang dengan cowok-cowok tinggi. Nah, di sini maksudku tuh kalau nggak cocok ya udah kayaknya kita nggak ini deh, sorry ya, aku habisin waktu kamu, ya udah, aku sih nggak kecewa gitu loh. Tapi dengan mencium gesture kayak mencium makanan gitu ya, itu nggak sopan banget menurut aku. Kayak no attitude. Kita balik lagi ke laptop. Di sini ada kartu Nine of Wands sama ada kartu Wheel of Fortune. Jadi gini teman-teman, entah siapa yang menolak di sini, entah dia tiba-tiba yang menghilang, entah dia tiba-tiba yang sikapnya dia nggak jelas. Aku melihatnya perkenalan itu kan salah satu circle untuk kita saling tahu ya. Apalagi kalau misalnya kamu kenalnya ini dari sosial media, dia berubah, dia ini. Ternyata setelah dijalani ya, berharap adanya keberuntungan, ternyata di sini ada kartu Nine of Cups. Gitu ya, Nine of Cups. Nah, circle-nya dia itu adalah masih mencari. Paham ya? Nah, Nine of Cups itu dia tuh pengen mencari kenalan-kenalan yang memang benar-benar sesuai dan ideal. Jadi yang aku bilang di sini, kalau misalnya kamu mengharapkan seseorang, terus kamu kenalannya lewat sosial media, terus kalau aku bisa bilang juga tiba-tiba tidak berkelanjutan setelah pertemuan, ya berarti memang tarafnya ini masih kenalan. Even kalian sudah ngapa-ngapain, ada loh yang pertemuan pertama udah ngapa-ngapain, itu ada. Logik aja sih gitu, teman-temanku banyak yang seperti itu. And then besok paginya udah cowoknya berubah, udah dapet mau diapain. Makanya kita harus benar-benar menjaga sebuah pertemuan, supaya orang itu tuh nggak bosen. Kenali dulu, takutnya dia hanya coba-coba, icip-icip. Buat kamu yang wanita, kamu harus tahu ini. Oke, kita lihat lagi. Bingung dengan sikapnya. Ini ada kartu Ten of Swords. Tadi kartuku tuh kecewa melulu teman-teman ya. Jadi gini, dia merasa kalau misalnya kisah romantis ini dijalankan, maka akan menimbulkan traumatik mungkin buat kamu dan dia. Jadi kalau aku bilang ya teman-teman, dia secara idealis itu memang menolak kamu.
Aku bisa pastikan itu. Dia menolak kamu. Mungkin dia nggak suka sama kamu lagi. Dia merasa sudah tidak klik dari awal. Karena aku ngelihatnya pertama dia hanya antusias, penasaran, ya, antusias, penasaran. Lalu ya berubah menjadi vakum gitu loh. Ya berarti orang ini niatannya memang kurang bisa dipercaya, niatannya kurang bagus. Circle-nya itu kamu harus tahu, circle perkenalan itu tuh butuh berapa step. Jadi bukan berarti kenalan terus tiba-tiba kamu ketemuan, kamu jadian sama dia dan udah ngapa-ngapain kamu jadian. No, nggak kayak gitu konsepnya guys. Kalau apalagi kalau kamu cari orang luar, kamu cari orang bule, ketemuan, misalnya having, misalnya ML atau apa, maaf ya, aku ngomongnya ini kenyataan aja, logik aja. Jadi kita nggak usah menutup mata lah 2023. Itu belum tentu kamu udah ngapa-ngapain sama dia, dianya itu mau mengakui kamu sebagai as a girlfriend. Nggak kayak gitu. Buat kalian-kalian di sini, ya harus berpikiran terbuka, karena di negara mereka biasa ketemu, say hi, having sex, bye gitu prinsipnya, just for an experience. Kita nggak pernah tahu kapan kita ketemu lagi. Jadi mereka paling nggak suka untuk dikekang. Itu untuk orang-orang bule, untuk orang-orang mungkin bukan bule aja, di luar Indonesia. Oke? Kemudian sebenarnya sikapnya mau bagaimana nih ke depannya? Dia mau apa sama kamu? Masih mau kenalan sama kamu? Masih ingin tahu kamu atau enggak? Karena aku lihat kartunya dari tadi memang bad banget ya. Ini realita aja. Kalau baca tarot itu nggak ada yang bagus-bagus. Jadi biar kamu terbuka. Di sini ada kartu star ya. Ada kartu star. Kemudian di sini ada kartu responsible ya, hardworking. Jadi gini teman-teman. Apakah hubungan ini itu masih bisa diperbaiki ya? Mungkin dia nggak ada rasa sama kamu, mungkin dia mau berteman aja. Aku bilang ini masih ada harapan untuk kamu memperbaiki apa yang dia nggak suka. Jadi gini, kalau misalnya awal perkenalan aja kamu sudah posesif dan chatting terus sama dia, dan dia tidak nyapa kamu, which is cowok itu pasti kurang tertarik. Ya, ini khusus buat kamu yang wanita. Cowok-cowok di sosial media itu kalau misalnya dia tidak say hi duluan berarti not interesting. Oke? Dan di sini apakah ada kemungkinan kamu suka nih sama dia walaupun dia mungkin sudah kasih gerak-gerik gesture yang tidak mau gitu. Kalian bisa untuk mempertahankan dia dengan cara berusaha. Berusahanya itu gimana? Berusahanya dia itu ya posisikan diri kamu tuh sebagai teman ya, posisikan diri kamu sebagai teman. Anggap aja begini, apa yang kemarin kamu bayar ya, misalnya sesuatu yang buat dia nggak enak, cara bicara kamu ya, anggap aja kayak kita udah kenal satu sama lain. Bilang aja sama dia gini, oke, mohon maaf ya kalau kemarin memang aku terlalu mengekang kamu, tapi at least aku sudah kenal sama kamu, at least kita bisa nggak jadi teman dulu, supaya kamu tuh ya mungkin someday kita nggak pernah tahu kita bisa jadian kan gitu ya. Perbanyak teman aja. Yang kedua di sini, lepaskan teman-teman ya, lepaskan. Kita nggak usah kasih efek buruk sama orang itu. Kamu tetap harus mencari mutual ya, yang sesuai dengan kamu, yang sepemikiran sama kamu. Jadi kamu end of cycle dengan orang ini, end of cycle dengan orang ini. Kamu cari orang yang benar-benar merespek kamu. Harus cari lagi. Nah, dengan carinya jangan yang terburu-buru teman-teman. Kamu harus ibaratnya kayak mencari jiwa yang sesuai dengan kamu, mencari orang yang sesuai dengan feeling kamu. Jangan cuma lihat dia dari gantengnya, jangan cuma lihat dia dari profilnya atau bagaimanapun ya, tapi kamu harus kenal dia dengan integritas yang tinggi. Kamu harus buat bondage, kenalan lagi. Apa yang sudah terjadi di belakang ya, itu jangan dijalani lagi. Hai, gitu aja. Mungkin ya kalau untuk kenalan pertama itu gimana sih, Kak?
Karena aku udah tutup aplikasi ya teman-teman, aku udah ke dunia nyata, jadi aku tahu nih cara how to attract man, woman itu sama aja. Actually ngomongnya nggak usah banyak, ngomongnya ya hi there, bagaimana, how are you, oh good, okay, thanks. Nanti dia balas lagi, baru kamu balas okay, have a good day. Tutup dulu. Terus nanti malam lagi habis kerja, hey how's life, gimana, misalnya ngomong sama orang bule. Nah itu mereka kasih batasan-batasan. Terus nanti masih diajak, kita dinner yuk, kita makan yuk di situ. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Kalau kamu sudah siap silahkan. Kalau kamu pengen, oh amazing, dia suka sama kamu. Tapi jangan juga kalau setelah dinner atau setelah apa kamu ngarepin sesuatu yang lebih. Itu perkenalan dulu aja, ya. Karena orang harus lihat realitanya. Dan aku di sini ya mau bilang sama kamu, kalau kamu sudah menemukan soul searching kamu, nggak ada yang menutup kemungkinan kamu bisa menikah dengan orang ini, ya. Jadi kalau untuk yang lama-lama teman-teman, sebaiknya itu dilupakan dulu, ya, nggak usah terlalu ditarik dianya. Kamu harus cari orang baru, oke? Aku tidak bisa memberikan saran yang lebih baik selain kamu mencari orang baru. Karena ini pembacaan buat kamu, aku tidak membacakan zodiaknya, ini singkat-singkat aja, yang pasti-pasti aja ya teman-teman. Nah, di sini untuk menyatakan cinta itu penting. Namun, biarkan dia merasakan dulu. Jadi waktu kamu lagi kenal sama dia, nggak usah menunjukkan gesture kalau kamu juga suka gitu loh. Biarkan semuanya itu netral. Kamu harus belajar sama orang Taurus kalau masalah cinta, atau Libra, ya. Yang kedua, kalau misalnya kamu sudah ketemu dengan partner yang memang benar-benar kamu suka, buatlah dia menjadi satu-satunya. Mungkin dia nggak ganteng, tapi kamu harus bilang sama dia, kamu tuh menarik banget loh, kamu tuh seksi banget loh. Walaupun kata orang ngomong, aku jelek. Kalau ada orang partner kamu ngomong kayak gitu, berarti dia punya self esteem yang rendah. Itu kesempatan kamu untuk menyayang mereka. Kasih dia pujian, walaupun memang kenyataannya nggak cakep, nggak ganteng, tapi ada sisi lain yang buat kamu tuh menarik kok di mata aku. Nggak usah lihat dari muka, aku nggak lihat dari muka, aku lihat orang baiknya aja. Ituin ya. Di sini, jika kamu sudah menemukan the only one, segera close kenalan-kenalan sama siapa, dan lakukan namanya manifestasi cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itu ya manifestasi antara kamu sama dia aja. Kamu bilang sama dia, aku memberikan ini tulus dengan kamu gitu kan. Aku memberikan cinta ini tulus sama kamu, harap dijaga. Tapi kalau misalnya kamu pun tidak menjaga, nggak masalah. Karena cintaku tuh pasti lebih besar daripada orang-orang lain yang kau temui. Itu tips aku untuk menggait pria. Karena dengan manifestasi itu, maka akan ada magnetic connection, di mana akan ada sebuah tarikan dari diri kamu yang membuat dia terus tertarik sama kamu. Oke, teman-teman, sekian pembacaan tarot ini. Ini juga pembacaan tarot dan juga tips. Kalau misalnya kalian pengen tanya, Kak, aku harus gimana lanjutannya? Silakan lakukan konsultasi berbayar. Aku starting dari 50.000 saja. Kalau mau misalnya menarik aura dan kalian punya uang lebih, nggak ada salahnya kalian beli Li Aura Parfum, yang linknya sudah juga ada di kolom deskripsi. Nanti langsung ketemu sama admin aku, Riri. Thank you, see you, bye-bye.